Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Iya, sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah stay, udah subscribe, like, dan komen channel YouTube gue. Sekali lagi semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Karena apa, hari ini gue bakal ngebahas match UCL yang sangat seru menurut gue. Jadi sebelum kita bahas pertandingan antara City yang menghancur leburkan Paris, ya, gue mau ungkapkan rasa kegembiraan gue karena gue nonton match yang sangat seru, ya. Dan gue yakin buat lu yang nonton Liga Champion tadi malam, ya, antara City lawan Paris, gue yakin lu pasti seneng. Karena apa? Kita tuh rindu banget dengan pertandingan yang seseru itu gitu. Nggak ada tim yang parkir gitu loh. Kayak kedua tim tuh pede kalau mereka klub yang bagus. Jadi ketika dia main tanpa parkir, ketika dia main saling menyerang beradu strategi, kita sebagai penikmat sepak bola mendapatkan suguhan yang sangat luar biasa. Tahu gak lu? Seneng banget, gue kangen banget, gue rindu banget sepak bola yang ya, Liga Champion yang sewajarnya Liga Champion. Ya, karena di era zaman sekarang gue tuh kadang udah penat ya dengan pola kalau misalkan ada klub yang jelek atau ada klub yang lebih rendah skillnya ketemu klub yang agak papan atas dikit, udah otomatis klub yang lebih rendah itu parkir bus. Tapi kita lihat tadi City dan Paris, ya, mereka tidak melakukan hal itu sehingga kita sebagai penikmat bola kembali merasakan gairah sepak bola yang saling serang, adu strategi itu waduh, sekali lagi gue ngucapin terima kasih deh buat City dan Paris Saint-Germain, ya. Mau siapa yang lolos, mau City yang udah lolos, Paris yang kalah, tapi gue serespek-respectnya. Dan gue yakin, ya, lo yang nonton match tadi nggak bakal nyesel. Karena itu, wah, luar biasa banget lah, ya. Jadi, bukan Afif Safi kalau misalkan kita belum nge-review pertandingan, kita belum mengeritik, mencari-cari kesalahan pemain, terutama berada di Paris Saint-Germain. Sebelum ke City, ya, ini Paris dulu nih yang lagi anget-angetnya. Karena gue selalu bilang, kalau Paris Saint-Germain itu adalah klub kaya, bukan klub terbaik, ya. Klub kaya, ya, not best the club. Udah, itu yang gue bilang. Selalu gue bilang, kenapa kadang suka angin-anginan di Liga Champions, kenapa kadang-kadang mentalnya masih naik turun. Karena di klub kaya, bukan klub terbaik. Ingat itu, ya. Paris, nah, dia main 4-4-3, ya, dengan konsentrasi yang udah buyar, kebobolan dahulu. Malah di menit-menit awal itu makin pecah konsentrasi. Kartu merah di Maria, udah makin buyar, udah menganggap dirinya kalah, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan tarkam, yaitu kalau udah kalah disikat-sikat semua kaki pemain Manchester City. Itu menunjukkan belum ada kemapanan, ya, emosi masih belum stabil, konsistensi dan psikologi juga belum ada, mental-mental juara yang dipunyai oleh Paris Saint-Germain. Gua nyatat beberapa kesalahan-kesalahan Paris, ya. Terutama Icardi yang berhasil menggantikan peran Mbappe. Berhasilnya bukan dalam masalah menciptakan peluang dan berkontribusi. Berhasil menggantikan peran Mbappe yang dikantongin. Iya. Jadi Icardi, ya, gantiin Mbappe, bukan ngegantiin malah menciptakan gol, memberi kontribusi, malah ngegantiin di kantong ini cuman gantian doang, ya. Kita lihat tadi malam, ya, Navas yang harusnya diganti namanya, nama depannya menjadi Sesek Navas, karena selalu dibombardir, selalu diacak-acak, dikorek-korek oleh City, ya. Kita lihat Verratti juga, ada orang yang bilang Verratti kok kenapa sih nggak main di Liga Italia, padahal dia udah Itali banget. Ya, menurut gue, ya, sayang banget nih Liga Italia kalau kedatangan Verratti. Liga Italia tuh kastanya di atas Liga Perancis. Jadi ya udah, Verratti cocoknya di Paris. Ya, karena apa? Karena klub kaya. Yoi. Udah gitu ada Neymar da Silva, ya, mantan kebanggaan para fans Barcelona yang mendapatkan Liga Champion di Barcelona. Setelah keluar dari Barcelona, dia ikut Liga Champion cuma mendapatkan air mata, ya.
Neymar itu gue sempet bilang kemarin ya, waktu leg pertama dia tuh kesenggol dikit jatuh ngadu, kesenggol dikit temennya jatuh dia ngadu ya. Gue menganggap kayaknya Neymar kalau nggak ada sepak bola dia jadi cepu kali ya. Dia suka ngadu-ngadu gitu. Banyak kelebihan Neymar nih. Ntar gue jelasin kenapa Barcelona, gue nggak setuju kalau Barcelona ngerekrut Neymar lagi ya. Neymar itu banyak kelebihannya ya. Kebanyakannya banyak. Neymar selain kebanyakan tato ya, dia juga kebanyakan gocek. Nggak usah sok-sok ngolong-ngolongin dan Neymar ya. Lu mending fokus aja tuh aturan tuh ngerebut Liga Champion gitu. Kayak lu mungkin Neymar menganggap kalau ngolongin orang ya penting banget tuh. Ngolongin orang itu lebih berharga dibandingkan mengangkat trofi Liga Champion ya Neymar ya. Neymar udah main sendirian aja gitu, kayak gocek-gocek, ngambil ke tengah, ngambil bola, distribusiin bola. Maksud gua, lu pengen banget nanti diterima kasihin ya Neymar sama fans Paris. Kayak, Neymar terima kasih ya udah nge-comebackin, udah ngelolosin. Enggak, Neymar jangan sok-sok mengubah dunia. Level lu belum sama dengan Messi dan Ronaldo. Masih banyak diving, masih banyak attitude yang harus dipelajarin kalau misalkan lu pengen ngeraih Ballon d'Or. Dan menurut gue Neymar, kita bahas Neymar dulu bentar ya. Neymar itu takut kalau ketemu back yang speednya lumayan kenceng. Ketika kita ngeliat ya Walker ada di sebelah kanan, sayap back kanan City, Neymar pindah ke tengah gitu kan. Dia takut ketemu back yang larinya kenceng juga. Jangankan Walker, sama Wan-Bissaka pun dia melakukan hal yang sama. Dia takut pindah ke depan gitu-gitu. Jadi Neymar, gue nggak tahu ya apa yang ada di grup WhatsApp si Paris Saint-Germain itu. Kalau misalkan setelah pertandingan mungkin sepi grup WhatsApp Paris Saint-Germain sepi, tiba-tiba ada yang ngechat, ngirim emoticon tai terus dibalas, maaf kepencet. Aduh, tapi sayang banget menurut gue Paris. Ini dua tim kaya antara Paris dan City yang bertanding, dua klub kaya yang agak lebih mendingan yang bisa lolos menurut gue. City bisa sih jadi klub terbaik karena bermain tanpa celah. Masih ngomongin Neymar ya. Ini Neymar, aduh, jangan ke Barcelona lagi ya. Kayak udah gue tahu gitu Neymar prioritas lu uang dan popularitas gitu. Kalau lu emang idealis lu masih bisa di Barca gitu kan. Walaupun karena ketika pindah dia gajinya lebih gede dan popularitas lebih dapet. Jadi gue nggak terlalu suka kalau Neymar balik lagi ke Barcelona. Gua menganggap gini ya, analoginya itu Paris Saint-Germain di Liga Champion. Karena sebenarnya Paris itu udah ngalahin Munchen. Lu tahu kan Munchen kekuatannya seperti apa di tahun kemarin, di tahun sekarang kayak udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi. Ibarat poker, Munchen itu kartu as. Wah, Munchen kartu as ya. Tapi dikalahin sama si Paris Saint-Germain. Berarti yang ngalahin kartu as itu dua, poker ya kan. Jadi Munchen kartu as, si Paris Saint-Germain 2 poker. Nah, gue pikir wah juara nih. Ya kan, udah ngeluarin poker. Ternyata pokernya adalah Paris Saint-Germain. Ternyata dibom. Siapa bomnya? Bomnya City. Lu sebel gak sih kayak lagi nongkrong nih main poker, ada ngeluarin as, disikat sama kartu poker 2. Poker nih, ya kan? Terus ada yang bom temen lu. Dang, jadi kalah langsung. Ya itulah ya. Masih banyak kesempatan tahun depan lu menjadi klub terbaik. Karena nggak ada Mbappe kan. Mbappe gue yakin cederanya murni. Bukan karena takut, waduh ini City mainnya bagus nih tanpa celah nih. Kalau gue main terkalah, gue ke bawah-bawah lagi yang ikutan kalahin si Paris. Mendingan gue pura-pura cedera aja. Nggak mungkin gitu. Mbappe cederanya pasti murni. Nah, kita langsung balik ke City. City ini main 4-4-2. Yang gue salut dari Pep itu dia berani bermain tanpa striker ya. Pernah dilakukan juga ketika Barca dia main 3 back, depannya tuh Fabregas kayak gitu-gitu. Bah, ini Pep emang gokil buat ngerotasi. Bahkan Gabriel Jesus sama Aguero itu main di babak kedua, Sterling ya. Ketika udah unggul, seorang Pep Guardiola nggak melakukan bertahan, nggak melakukan delay bola, tapi tetap disikat terus, dibejek terus musuhnya. Itu yang gue salut dari Pep Guardiola ya. Dan gue salut semua pemain City, semuanya nyaris tanpa celah. Fernandinho di lini tengah sering salah passing, tapi apa yang lo lakukan? Intercept dia gokil, luar biasa. Kayak dia bisa ngembalas kesalahan dia gitu kan. Si Zinchenko di sebelah kiri itu mainnya udah mirip banget sama Jordi Alba waktu Euro, bahkan 2 kali lipat stamina-nya Jordi Alba waktu Euro 2010.
Back tengah Ruben Dias dan Stun. Menurut gua Stun itu bener-bener jadi batu banget buat Paris. Nggak bisa dibendung. Semua ada aja lah, tiba-tiba dia tackle, kena pala. Semua bola berhasil dihadang sama dia. Ruben Dias juga, gue sempet nge-tweet nih, Ruben Dias sama si siapa, Stun ini kayak lagi kemasukan Baresi sama Beckenbauer nih kan. Walker main sewajarnya. Yang kita salutin adalah, yang perlu kita apresiasi adalah Mahrez. Mahrez ini dia menciptakan 2 gol ya selain itu. Tapi kalau lu tarik background story-nya si Mahrez, dia tuh pemain sebenarnya yang penting. Dia underrated, tapi sebenarnya dia tuh punya prestasi yang luar biasa. Dia bawa Leicester juara, dia di Piala Afrika dapat piala, dia bawa City untuk pertama kalinya ke final. Ini perlu diperhitungkan ya, maksud gue perlu diapresiasi buat Mahrez, gokil. Bernardo Silva juga main, kaki kirinya udah kayak kesurupan Messi. Gue udah nggak ngerti lah sebelah kiri. De Bruyne masih ya oke-oke juga ya. Si Foden juga, kok bisa Foden bisa lincah kayak begitu, bisa lepas mainnya gitu. Jadi gue salut banget sama City, dan sangat wajar City untuk masuk final ya. Kita tunggu nih, Madrid sama si Chelsea tuh udah mikir gimana ya gue ntar parkir busnya ya lawan si City ya. Gila nih, City harus diparkir gila-gilaan nih, kira-kira kayak gitu. Tapi yang gue salut dari semua jalannya pertandingan, yaitulah kedua tim sudah menyajikan pertandingan yang sangat mahal, pertandingan yang sangat layak di Liga Champions, pertandingan yang sangat seru buat kita sebagai penikmat dan penonton sepak bola. Jadi kayak anjing, udah lama kita nggak nonton pertandingan saling nyerang kayak gini gitu. Kita udah biasa nonton bola parkir bus, klub yang lebih kecil parkir bus, tapi ini dua-duanya pede, nggak ada yang parkir-parkir. Gokil lah, respect buat City Paris, apalagi buat Pochettino dan si Pep Guardiola ya. Pochettino sempat marahin Verratti, terlalu protes keras. Sebuah pelatih yang apa ya, menunjukkan kepemimpinannya menurut gua. Dia bisa mengatur emosi pemain, tapi sayang si Paris kayak Tarkam ya, ketika udah kalah semua kaki diembatin. Neymar main kayak gitu-gitu aja ya. Jadi ya bener-bener buat City, selamat buat City dan fansnya ya. Mudah-mudahan muncul nih, ayo dong muncul fans City, mana suaranya? Kan jarang nih lo sampai masuk final Liga Champions. Di saat ini nih era kejayaan City lah menurut gua, karena bener-bener tanpa selah ya. Henderson main juga oke. Ujung-ujung hampir 100 lah nilainya lah City lah. Jadi buat Paris ya, selamat meneteskan air mata lagi. Seneng banget gue ngelihat Neymar nangis ya, karena Neymar tuh apa ya, Paris untuk memperebutkan dan meraih Liga Champions, untuk meraih piala tuh kayak ada lagunya, kayak semakin ku kejar semakin kau jauh. Nggak bisa, ekspektasinya tinggi, kesian Paris. Ya, terima kasih yang udah nonton review gua pertandingan UCL. Sampai ketemu di video-video selanjutnya lagi. Sekali lagi terima kasih juga yang udah bergabung di grup podcast Bola Banget, grup Telegram. Di situ para pendengar podcast gua, kita bisa ngumpul bareng para penikmat bola dari seluruh Indonesia, ada gabung di situ ya. Membernya juga udah banyak. Kita nambah wawasan, kita nambah saudara di situ. Nah, yang udah gabung juga terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan selamat berpuasa buat yang berpuasa. Selamat berbuka nanti, mungkin nontonnya di sore-sore hari. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.